Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Seperti biasa, kita ada dalam perenungan bacaan Gemim di sepanjang minggu berjalan. Kali ini mulai tanggal 17 sampai 23 Januari 2021. Bacaan kita dalam Perjanjian Baru, Kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 6. Tentu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang lagi ke hadirat-Mu, hendak bersama dalam pembacaan dan perenungan firman. Kami percaya ini adalah kehendak Tuhan, ketika kami selalu rindu untuk boleh disapa, diteguhkan imannya lewat firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus biarlah menolong kami, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan terlebih melakukannya dalam ketaatan. Hamba pun berserah biarlah Tuhan yang pakai sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 6. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita di minggu ini diberi tema relasi dengan sesama adalah cerminan relasi dengan Tuhan. Bacaan kita terdapat dalam kitab Kolose. Kitab Kolose adalah surat dari Rasul Paulus dan juga Timotius kepada jemaat di Kolose. Itu dalam pasal 1 ayat 1. Kota Kolose sendiri terletak dekat Laodikia di bagian barat daya Asia kecil. Kira-kira 160 km tepat di sebelah timur kota Efesus. Paulus sendiri telah melayani di Efesus selama 3 tahun. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1-20 dan pasal 20 ayat 31. Karena itu jemaat Kolose pun dirintis oleh seorang yang bernama Epafras, salah satu orang Kolose yang bertobat melalui penginjilan Paulus di Efesus. Meski saat menulis surat Kolose, Paulus sedang ada dalam penjara, tetapi kepeduliannya kepada jemaat Kolose untuk meluruskan ajaran sesat tidak bisa dibendung. Meskipun Paulus juga belum pernah berkunjung ke Kolose, tetapi perhatiannya kepada jemaat Kolose sangat besar
karena ia sangat peduli terhadap pertumbuhan iman jemaat oleh Injil. Paulus menulis kepada jemaat Kolose karena Paulus mendengar ada kabar bahwa di Kolose telah masuk ajaran sesat yang mengajarkan bahwa Kristus hanyalah salah satu dari beberapa pancaran penyataan Tuhan, seperti layaknya malaikat saja. Karena itulah Paulus menulis surat Kolose dengan tema kunci keutamaan Kristus yang dicatat dalam pasal 1 ayat 15, 17, dan 18. Dengan tegas Paulus menyatakan tulisan yang bersifat doktrinal di pasal 1 sampai pasal 2 yang menggambarkan keutamaan Yesus Kristus sebagai pencipta, juru selamat, dan Tuhan. Paulus menegaskan bahwa di dalam Yesus Kristus orang percaya sudah disempurnakan dan menerima kepenuhan Tuhan. Itu di pasal 2 ayat 9 dan 10. Saudara, khusus bacaan kita di saat ini terdapat dalam pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 6 masuk dalam kesatuan pasal 3 sampai 4 yang bersifat praktis dan menunjukkan bagaimana orang percaya mewujudkan keutamaan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan orang yang telah hidup di dalam Kristus harus nampak dalam hubungannya dengan sesama, yakni hubungan orang percaya harus baik terlebih benar secara vertikal dengan Tuhan dan juga baik dan benar secara horizontal dengan sesama ciptaan. Karena itu pasal 3 dimulai dengan bagaimana orang percaya dalam Kristus telah mati terhadap kehidupan yang lama dan dibangkitkan dalam hidup yang baru atau mengenakan manusia baru di pasal 3 ayat 1 sampai 11 yang tidak lagi dibatasi oleh latar belakang etnis atau suku, gender, dan status sosial. Orang yang di dalam Kristus adalah satu tubuh yang diikat oleh kasih Kristus dalam pasal 3 ayat 14 sampai 16. Saudara, pasal 3 ayat 18 sampai 20 menampilkan ajaran Paulus yang menekankan pentingnya relasi orang percaya baik dalam keluarga dan dalam hubungan kerja, tetapi juga dalam hubungannya dengan orang-orang yang tidak percaya. Dalam hal ini, relasi dalam keluarga, Paulus menekankan sebuah etika Kristen dalam keluarga berkaitan dengan kewajiban dan hak secara timbal balik, bukan hanya oleh satu pihak, apalagi hanya oleh pihak yang lemah. Karena pada konteks bacaan saat itu, dalam tradisi Yahudi yang bersistem patriarki, seorang perempuan adalah pihak yang lemah dalam masyarakat, yang hanya punya kewajiban, tidak punya hak. Perempuan ibarat benda milik suami, layaknya rumah dan ternak. Sehingga hal ini membuat perempuan melakukan kewajiban dalam ketakutan, keterpaksaan, bahkan kebencian. Karena itu Paulus mengajak agar istri tunduk kepada suami. Ketundukan di sini bukan ketundukan tanpa daya, tetapi ketundukan dalam arti ketaatan yang berfokus kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki ketaatan. Karena itu dalam bacaan kita di ayat 18 ini ada kalimat sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kemudian Paulus mengajak para suami agar mengasihi istri dan jangan berlaku kasar. Ini menepis cara suami dalam budaya patriarki dan mengenakan cara Kristus dalam menyatakan kasihnya. Karena dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, di mana surat Kolose dan Efesus sering dijuluki sebagai surat kembar, karena ajaran Paulus untuk dua jemaat ini adalah mirip. Di Efesus, Paulus menggambarkan perlakuan suami kepada istri ibarat perlakuan Kristus kepada jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi dan menyerahkan diri demi jemaat.
Karena itu Paulus tegaskan, suami mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Kemudian ayat 20 sampai 21 berangkat dari konteks masyarakat Romawi. Ada hukum yang disebut patria potestas, hukum tentang kekuasaan ayah. Anak sangat dikuasai orang tuanya, khususnya ayah. Ayah bahkan boleh menjual anaknya sebagai budak, menyuruhnya bekerja sebagai buruh, bahkan menghukum mati jika anak itu salah. Karena itu, Paulus menasihati dalam hal hubungan orang tua dan anak. Paulus mengajak anak-anak untuk menaati orang tua dalam segala hal. Karena itu hal yang indah di dalam Tuhan. Dan orang tua, meski yang dituliskan dalam bacaan adalah bapak-bapak, tetapi tidak mengesampingkan ibu dalam hubungan dengan anak. Bahwa bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu, karena ada akibat bagi anak jika ayah melakukan perlakuan berupa kekerasan terhadap anaknya, baik dalam bicara bahkan bertindak kepada anak. Hal itu akan berdampak si anak tawar hati, atau dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini ditulis dengan kata putus asa. Yang dalam MTPJ kata tawar hati dijelaskan dari kata tawar, bahasa Yunaninya moraine, yang berarti bertindak bodoh atau menjadi bodoh. Sehingga anak yang disakiti hatinya oleh bapa atau orang tua bisa menjadi tawar hati atau orang yang sering putus asa, bahkan orang bodoh dalam berpikir, berbicara maupun bertindak. Ayat 22 sampai pasal 4 ayat 1 berbicara tentang hubungan pekerjaan antara hamba dan tuan. Karena sudah biasa dalam kalangan Romawi dan tradisi Yahudi ada status tuan dan ada hamba. Maka Paulus juga menekankan bagaimana seharusnya orang percaya berlaku dalam status-status tersebut. Bagi para hamba, Paulus mengajak untuk menaati tuan mereka dalam segala hal. Jangan bersifat munafik, yakni taat hanya di hadapan Tuhan saja, tetapi taat dilakukan sebagaimana hamba taat kepada Kristus Sang Tuan. Juga bagi para tuan diingatkan agar berlaku adil dan jujur kepada hamba, karena status tuan di dunia jangan membuat mereka lupa bahwa mereka juga punya Tuhan di sorga. Jadi pada hakikatnya baik hamba maupun tuan, Kristus adalah Tuhan yang utama. Ayat 23 adalah ayat yang sangat populer ya, khususnya dalam dunia pekerjaan. Ayat ini menjadi etika kerja Kristen dalam melakukan tugas tanggung jawab, yakni bahwa apapun yang orang percaya perbuat harus dilakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selanjutnya pasal 4 ayat 2 sampai 4 menampilkan kehidupan orang percaya yang tekun berdoa, berjaga-jaga dan bersyukur. Di dalam doa Paulus mengingatkan juga untuk berdoa untuk kami ya, yang menunjuk kepada para pemberita Injil agar terbuka pintu bagi penginjilan yang terkandung rahasia Kristus, yakni keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Dan terakhir pasal 4 ayat 5 sampai 6 menampilkan bagaimana seharusnya orang percaya berelasi dengan orang-orang luar, dalam arti orang-orang yang tidak percaya dan dalam kehidupan di dalam dunia yang sering memisahkan orang percaya dari Tuhan. Ada 3 kata yang menarik di sini, yakni hidup, hikmat, dan kata-kata. Orang percaya hidup di dalam dunia yang sama dengan orang yang tidak percaya. Karena itu hidup orang percaya harus nampak berbeda dari dunia. Hidup dalam kesalehan, kendati di dalam dunia yang menolak kesalehan. Kemudian hidup dengan hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia ya. Ada ayat-ayat penunjang tentang hikmat Tuhan dan hikmat dunia, termasuk dalam memanfaatkan waktu yang ada
sebagai orang berhikmat tidak akan menyia-nyiakan waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna, tetapi setiap waktu dipakai untuk memberi buah dan menjadi berkat. Dan dalam berkata-kata, orang percaya pun harus berkata-kata dengan penuh kasih, bukan berkata yang hambar atau tanpa makna, apalagi perkataan yang kosong, sembrono, asbun, hoaks, bahkan makian ataupun bergosip ya. Tetapi setiap perkataan orang percaya haruslah mengandung kabar baik, menarik untuk didengar, menjadi berkat, memberikan semangat kepada sesama, dan juga memberikan sesama kekuatan dalam menjalani hidup. Dia harus mampu berkata-kata menyenangkan dan menjadi berkat, agar orang yang tidak percaya pun tersentuh hatinya oleh cara hidup orang percaya ketika mereka merasa senang, damai, dan sejahtera lewat perkataan orang percaya. Saudaraku, dari bacaan ini kita pun mendapat pegangan dan tuntunan dalam kita berelasi sebagai orang yang mengaku percaya Tuhan, hidup dalam Yesus Kristus. Maka kita pun harus mampu berelasi secara baik, terlebih benar dengan sesama kita di hadapan Tuhan. Karena itu ada beberapa hal yang bisa kita ambil dan kenakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan Yesus tetap hangat setiap hari lewat cara hidup yang setia mencari wajah Tuhan dalam doa, firman, dan dalam persekutuan ibadah. Dengan demikian, kita akan menjadikan Tuhan Yesus fokus kita dalam hubungan kita dengan sesama. Berpegang pada hukum yang terutama, yakni hukum kasih dalam Matius 22 ayat 37-40, bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, maka ada hukum yang juga harus dipenuhi dalam kaitan dengan itu, yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berelasi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang menjadi ukuran dunia. Seperti suka berelasi dengan sesama dengan menjunjung tinggi gender tertentu, misalnya cuma menghargai kaum laki-laki, kemudian menjunjung tinggi status sosial tertentu, misalnya menjunjung tinggi menghargai suka berelasi dengan para petinggi atau orang-orang berkuasa saja, atau berelasi cuma karena melihat tingkat ekonominya, dia orang kaya, berduit ya, terhormat. Dan bahkan orang mau berelasi cuma karena melihat, oh dia tampan, dia ganteng ya, dia cantik. Lalu kemudian merendahkan atau tidak mau berelasi dengan mereka yang menurut ukuran dunia tidak level. Misalnya kaum perempuan ya, atau dia rakyat biasa, atau dia adalah pekerja biasa, buruh, orang dari kalangan bawah ya, orang miskin, dia tidak cantik, tidak tampan ya, melihat perbedaan etnis, suku tertentu. Ingat saudara, bahwa di mata Tuhan kita semua sama. Yang terpenting adalah cara hidup kita bagaimana. Bagaimana kita tidak lagi mengenakan manusia lama atau perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat 19-21. Tetapi telah hidup baru dengan mengenakan manusia baru dengan cara hidup baru atau hidup penuh dengan buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23. Yang kedua, sebagai keluarga Kristen, mari kita menjaga relasi baik antara suami dengan istri maupun antara orang tua dengan anak. Hubungan dalam sebuah keluarga Kristen harus bercermin dari hubungan dalam diri Kristus, yakni relasi Kristus dengan jemaat dan relasi Kristus dengan Bapa. Sebagaimana jemaat taat kepada Kristus, demikian istri taat kepada suami. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, demikian suami mengasihi istri. Sebagaimana Kristus taat kepada Bapa, demikian
anak taat kepada orang tua, dan sebagaimana Bapa mengasihi Kristus, demikian orang tua mengasihi anak. Ingat saudara, jika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka kita pun akan memperlakukan keluarga kita sebagaimana Kristus sudah memperlakukan kita. Bagaimana Yesus merendahkan diri, taat, sabar, mengampuni, melayani, bahkan berkorban, yang semua disimpulkan dalam satu kata yang indah, kasih. Jadi yang menjadikan keluarga Kristen berbahagia bukan sekedar karena kemapanan ekonomi, hidup bergelimang harta, dan punya jabatan atau karir yang maju. Karena tanpa kasih Kristus, maka keluarga hanya akan mengalami kekosongan tanpa kedamaian. Tetapi jika kasih Kristus teralami dalam keluarga, maka di sanalah teralami juga hidup yang damai dan sejahtera. Yang ketiga, dalam melakukan pekerjaan, apapun pekerjaan itu, hendaklah sebagai orang percaya melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kendati di dunia dalam pekerjaan-pekerjaan kita punya majikan, atasan, pimpinan, tetapi bagi kita yang jadi ukurannya adalah Tuhan menjadi Tuan kita. Ia Tuhan di atas segala Tuhan, majikan di atas segala majikan, atasan di atas segala atasan, pimpinan di atas segala pimpinan. Apapun pekerjaan kita, lihatlah Kristus sebagai Tuhan, atasan, dan pimpinan kita, agar kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak munafik, karena tahu Tuhan melihat dimanapun dan kapanpun, dan tidak kecewa atas kemungkinan perlakuan-perlakuan tidak adil yang sering teralami dalam dunia pekerjaan kita. Karena kita tahu pasti bahwa ada Tuhan yang menilai kinerja kita, menilai ketekunan kita, dan menilai kesungguhan kita dalam bekerja. Dan Tuhan yang akan memberi upah dengan adil sesuai apa yang kita kerjakan. Ingat, Tuhan tidak pernah salah menilai kita. Yang keempat, sebagai orang percaya, mari kita menampakkan kehidupan yang memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup kita di dunia ini, di mana kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya. Maka kita harus hidup dengan hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia, baik dalam berpikir, bertindak, dan berkata-kata, agar mereka yang tidak mengenal Yesus melihat dan merasakan kasih Kristus dalam hidup kita. Ingat bahwa status kita dalam dunia adalah anak-anak terang, bukan anak-anak dunia atau anak-anak gelap yang harus membawa terang di dalam dunia yang gelap ini. Karena itu, kita harus hidup beda dengan anak-anak dunia. Itu dicatat ya dalam ayat-ayat yang nanti saya tampilkan dalam description box. Kita terpanggil untuk taat kepada Tuhan dalam hidup kudus. Karena itu di akhir perenungan ini saya bacakan yang diungkapkan oleh Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara. Jika Anda masih diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.